RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Boleh, Bos, lanjut, Bos. Lu mau nanya apa lagi, Bos? Nanti Ibu mikir lagi, nanya lagi boleh? Sebetulnya pertanyaan tuh sudah ini apa, udah Pak Haji jawab sih sebetulnya. Kesimpulannya kan satu kita harus lillahi ta'ala, nggak usah terlalu berharap. Apapun yang kita lakukan, contoh kebaikan kah atau apa, kan nggak usah terlalu berharap. Itu Iya. aja sih sebetulnya. Kebanyakan manusia berharap, Bos. Iya, betul. Nggak laki, nggak perempuan, podo wae, Bos. Semua berharap. Berharap ini, berharap itu, berharap ini, berharap itu. Janganlah, Bos. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ya Pak Haji, setelah saya sama istri menjalankan sholat taubat, kita niatkan satu persatu itu reaksinya ada kepengen muntah, terus istri itu kepanasan, terus kakinya itu lemes, macam-macam Pak Haji. Ya itu namanya adaptasi. Iya. Nah, adaptasi. Apalagi istri kemarin ya terus terang saya sedikit ketawain karena di saat dia eh, sholat taubat dia niatkan untuk yang apa cerewet. Nah di situ dia lemas sudah nggak bisa lanjut lagi, badannya lemas, kaki itu kayak nggak ada tulangnya gitu loh. Tapi kan kamu cerewet tuh bilang gitu. Macam-macam Mbak Adi rasanya. Nah kalau nah ini memang harus dipaksain sih untuk baca Quran. Saya niatkan baca Quran, istri juga. Tapi udah lewat dari subuh Pak Haji. Nah di situ kok rasanya Jangan. panas Pak Haji, kayak mau marah. Iya. Ternyata saya lihat YouTube-nya Pak Haji juga, oh nggak bisa habis subuh di ini baca Qurannya. Habis subuh waktunya kita aktivitas dunia. Iya. Ya masak buat keluarga. Ya bebenah. Iya. Ya olahraga. Rencana kan memang mau kita Kebut. selesaikan 12 juz. Ternyata kita harus perlahan-lahan juga, Iya. nanti bertahap, besok lagi, Ya. seperti itu sih. Paksain gimana caranya pokoknya. Sebelum azan subuh kita udah stop, Bos. Iya Pak Haji. Sebelum azan subuh kita udah stop. Tapi itu sering kali ngantuk nggak apa-apa Pak Haji? Lawan, Bu. Sekarang gede ngantuk apa gede hajat? Kan hajat Ibu cair 10 miliar. Ngantuk kan nilainya taruhlah 100 juta. Gede ngantuk apa gede hajat? Sampai tak minum apa itu kopi biar gak ngantuk, malah lambungku yang naik Pak Haji. Iya jangan. Terus sampai tak minumin apa yang sekiranya nggak ngantuk itu. Jangan. Lawan, Bu. Lawan, Bu. Bu, tadi nih barusan dokter saya ini saya sama suster. Kemana-mana saya dikawal sama suster. Udah berapa hari kamu ngawal saya, suster? 3 hari. Kata dokter, suster, Pak Haji jangan ditinggalin sendiri. Tadi dokter bilang saya nggak boleh ke sini, Bu, nggak boleh. Nggak boleh kemari. Pak Haji nggak boleh pergi, harus di rumah. Pak Haji harus di rumah, di rumah, di rumah. Tapi saya nggak dengerin dokter lu, Bu. Suster saya apa boleh buat? Karena kan ini ada tamu dari ibu dari Jepara, bapak dari Kalimantan. Saya datang, pasti sehat, pasti sehat, pasti sehat. Saya baru datang, Bu, tadi langsung selonjor tuh. Selonjor tadi, ya. Tidur, saya tidur aja. Seharian tidur selonjor. Biar fit lagi. Ini baru fit lagi. Tadi barusan tadi tamu Pak Haji. Habis ini kita ketemu bisa gak? Bisa. Pasti bisa. Tapi saya mau live dulu. Habis live baru kita ketemu. Sekalian saya pulang. Hajat saya cair Pak Haji yang 100 miliar. Yang Pak Haji maksain cair Pak Haji 100 miliar. Iya, ntar saya ajarin. Saya ajarin lagi, tenang aja. Yang penting saya live dulu bentar. Sejam 2 jam. Jadi nomor 1 apa, Bu? Keyakinan harus kuat. Pasti. Pasti. Iya, itu pasti. Dalam sudutku ya pasti. Padahal tadi malam saya pulang malam loh. Aku ya pasti. Jam berapa tuh kita sampai rumah tadi malam? Jam 1 pagi tadi malam. Tadi malam saya pulang jam 1 pagi. Tadi malam jam 1 pagi. Udah gitu saya mampir-mampir lagi. Ke ATM. Ya. Ke ATM. Ke restoran nongkrong dulu.
cemilan baru pulang. Tadi Iya, malam saya ke ATM. itu Di semuanya ATM gak ada orang, sepi, cuman saya sendiri sama dia. Tadi malam. Jadi nomor satu apa Bu? Keyakinan dulu, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Begitu. Aku ya kayak gitu Pak Haji. Apa? Pasti bisa, pasti terkabul, pasti Pasti bisa, terkabul. Aku bilang gitu terus Pak Haji. Iya. Dan sujudku tuh aku bilang gitu terus. Pasti terkabul, pasti bisa, pasti ketemu Pak Haji. Iya. Aku bilang gitu. Kalau nggak Pasti percaya aku nih, bilang gitu. Ibu makan di rumah makan Padang Sepakat Blok M. Rumah makan Padang Sepakat Blok M. Namanya rumah makan Padang Sepakat Blok M. Ibu makan datang jam 12. Makan jam 12 siang. Datang jam 12 siang, paling telat jam 1. Kalau ibu dapat makan, saya kasih duit 1 miliar. Nggak akan ada dapat makan. Penuh. Padahal rumah makan Padang Sepakat Blok M. Jam 12 kan waktunya orang makan siang. Ibu makan udah nggak ada lauknya. Penuh, penuh. Saya makan, datang ke situ jam berapa? Jam 11. Mau dibungkus, udah nggak ada Pak Haji. Penuh. Ikan bakar nggak ada. Tunjang nggak ada. Oh, ini baru namanya rezeki ngejar kita. Ini namanya duit ngejar kita. Nah Bapak sama Ibu saya juga mau begitu kayak rumah makan Padang Sepakat di Blok M. Saya datang Bu ke situ, makan datang. Jam 2 udah nggak ada tempat, udah tutup, bangku udah ditekuk semua. Jadi makannya jam berapa? Jam 10. Saking apa? Duit ngejar kita. Duit ngejar kita. Kita kan enggak. Kita ngejar duit. Kita ngejar proyek. Nggak mau saya. Coba Ibu nanti pulang dari sini. Main ke rumah makan Padang Sepakat Blok M. Rumah makan Padang Sepakat Blok M. Ibu datang jam 12. Kalau ibu bisa makan jam 12, saya kasih 1 miliar. Tunai. Hari itu juga. Pak Haji, ini saya di rumah makan Padang Sepakat nih. Kata Pak Haji kalau saya datang jam 12, dapat makan Pak Haji kasih 1 miliar. Ya, gue kasih 1 miliar. Tunai. Gue transfer, mana rekening lu? Pak Nggak Haji, bisa mau Bu. nanya Pak Haji, ini seumpama aku di sini 1 bulan boleh nggak Pak Haji? Boleh. Mau ronda. Boleh. Boleh. Gak kadang-kadang gak boleh. Ibu tinggal cari penginapan aja nanti cari. Di sini kan tadi aku uangku 3 juta, tak buat privat 2 juta, yang 700 buat sedekah Jumat Barokah tadi. Boleh. 300 buat ongkos pulang nanti. Boleh. Pokoknya ibu paksain. Di hari tua ibu umur 55. Di hari tua bos umur berapa bos? 43. Duit ngejar kita. Ibu makan di rumah makan Padang Sepakat. Atau nih ada lagi gak Pak Haji? Soto Betawi Sambung Rasa. Soto Betawi Sambung Rasa di Pondok Pinang. Depannya Fedek. Ibu makan jam 1 siang. Bohong kalau ibu dapat tempat. Gak dapat tempat. Penuh. Penuhnya luar biasa. Ramenya. Berarti kan duit ngejar kita. Kita malah ngejar duit. Apa ada di YouTube? Ya kan ada kadang enggak. Tapi kan itu memang udah rumah makan legend. Ada lagi. Berarti boleh ya Pak Haji, aku di sini 1 bulan ya Pak Haji. Yang penting ibu cari penginapan. Kalau ibu nggak bisa penginapan kan ibu nggak bisa tidur di masjid. Karena kan ganggu anak yatim. Penginapannya di mana Pak Haji? Di kantin. Ibu ngomong di kantin. Cari di kantin. Nanti bilang yang jagain kantin. Jadi bos usia 43. Duit ngejar si bos. Saya nggak mau bos ngejar duit. Saya nggak mau bos ngejar order. Order ngejar si bos. Kayak saya nih. Duduk manis. Bos datang. Ibu datang. Boro-boro saya japri emasnya. Mas, privat. Mas, privat. Ngapain? Budak aja pasti lo mau privat. Gak mungkin enggak. Pasti lo datang jauh-jauh dari Kalimantan. Itu yang utang itu saya minta apa enggak Pak Haji? Soalnya kalau saya Apa? yang utang sama aku saya pinta enggak? Kalau saya pinta tuh adanya cuma Nggak bisa, nggak bisa. Orang goblok yang minjemin duit tuh orang goblok. Jadi kalau ibu punya duit, orang datang mau minjem duit, ibu minjemin, namanya ibu orang goblok. itu
itu bukan pinjam duit Pak Haji, kan sayuran. Itu kan Ibu dagang, diutangin. Iya, Ibu ngutangin, namanya ibu pedagang goblok. kan itu memang di Kalimantan tuh memang anunya tuh kayak gitu Pak. Nggak ada, nggak boleh, nggak ada orang jualan diutangin, orang goblok. Itu 1 bulan sekali, terus akhirnya kurang, terus langsung akhirnya numpuk. Ya itu namanya pedagang goblok loh. Tidak ada orang ngutangin, nggak ada. Cash kalau mau dikasih, kalau nggak ada. Kayak kemarin nih saya reuni. Semua yang datang saya kasih uang kehadiran 1 juta. Semua yang hadir kemarin privat saya kasih duit 100 juta. Nggak ada yang minjem saya kasih tunai 100 juta. Seminar hari Minggu besok saya kasih 100 juta. Nggak ada yang minjem kasih tunai 100 juta. Nggak ada. Goblok kalau orang minjemin. Nggak ada. Kasih aja tunai. Karena kita lagi nyari tumbal. Butuh uang kehadiran gitu loh. Dulunya kan memang awalnya kayak gitu, semua umumnya di Kalimantan kayak gitu. Ya janganlah, jangan ngikutin aturan jelek lah, maksud jelek diikutin. Nggak ada. Kalau nggak gitu kurang laku Pak Haji. Ya akhirnya lo sekarang susah gak? Iya. Janganlah. Jadi bos rencananya pulang dari sini mau usaha apa jadinya rencananya? Tetap nerusin kapling atau apa. Nah ya udah, tapi lo mesti bantu yang lemah dulu ya. Ibarat lo jadi admin deh, tapi jangan ngeluh. Kebanyakan admin RDAI pada ngeluh semua. Bukannya supportnya tamu-tamu RDAI malah ngeluh. Harusnya support, namanya sedekah profesi. Karena kita bidangnya support ya disupport. Ini enggak. Malah nonton, nyimak. Percuma lo gue jadiin admin si goblok. Lo gue jadiin admin bukannya buat support. Kan itu namanya sedekah profesi. Nah lo juga harus support. Yang mana Bu? Ini Pak. Kurang tanda tangan kelurahan ini Pak. Saya sibuk punya anak kecil. Ya udah, Ibu bikin surat kuasa, nanti saya yang jalan ke kelurahan Bu. Tapi saya nggak punya uang untuk biayain Pak, nggak apa-apa Bu. Lillahi ta'ala aja. Justru itu nanti yang bikin lo jadi orang kaya raya. Kalau adminnya RDAI nggak mau jalan kalau nggak ada duit. Kalau ada duit baru mau jalan. Itu namanya bukan admin, itu namanya si goblok. Harus ada duit nggak ada duit jalan. Harus ada duit nggak ada duit jalan. Harus ada duit nggak ada duit support. Harus ada duit nggak ada duit support. Harus ada duit nggak ada duit support gitu. Ini kan kalau nggak dikomporin nggak mau. Ayo bikin semangat anak yatim. Ayo ini nggak mau. Makanya gue bilang pantesan hajat lo pada lemot. Belum tersinggungan. Nggak boleh, admin nggak boleh tersinggung. Admin mesti buka tembok. Karena nanti kalau kita udah kaya raya kita udah luar biasa. Nah bos juga begitu nanti. Ibu kurang apa lagi Bu? Tanda tangan Pak Camat Pak. Ya udah. Tapi saya nggak ada waktu Pak. Ya udah saya bikinin tanda tangannya. Jalan ke sono bolak-balik. Kira-kira bensinnya 200.000. Ya udah Bapak yang ngurusin. Bohong Pak. Allah nggak berpihak ke Bapak karena Bapak udah support. Saya maunya begitu. Jangan kalau ada duit kita jalan, nggak ada duit kita nggak jalan. Terus kita pengen bahalnya terkabul. Nggak mungkin. Jalan aja perhitungan loh. Nggak ada jalan perhitungan. Pantesan hidup lo naik turun. Pantesan hidup lo belangsak. Janganlah. Ayo support. Ada nggak ada jalan. Ada nggak jalan. Nah, Bapak bantu gitu ya. Nanti kalau istri nanya, Pak nggak ada duitnya Pak. Ntar ada mah, pasti ada duitnya. Saya udah meraktekin ilmunya RDAI kok. Pasti ada duitnya. Gitu. Ibu, apalagi? Maunya aku sudah nggak balik ke Kalimantan lagi Pak. Soalnya Udah Ibu nggak usah ke Kalimantan, udah aja di Jepara nanti kaya raya duitnya miliaran yang penting. Soalnya sudah nggak dibolehin sama Sifat 18 nggak beli apa? Sudah nggak dibolehin anakku soalnya di sana sendirian Pak. Kalau ada apa-apa itu nggak ada yang ngurus gitu anak-anakku. Ya udah nggak usah balik, ngapain balik? Anggap aja duit Ibu yang di sana disimpan buat tabungan Ibu dikubur. Buat Ibu masuk surga. Udah di itu aja, di Jepara aja. Nanti usaha apa nanti Allah kasih jalannya. Gak usah berpikir lagi Kalimantan, gak usah. Percuma duit lo juga dipinjemin. Nagihnya susah.
Yang penting lo baca Quran 12 juz. Paksain baca Quran 12 juz. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Gitu. Nih gue kasih lihat lagi. Sedekah subuhnya itu dibagikan jam 12, Pak. Iya. Iya. Sedekah subuh. Kalau di tempat kita kan kalau jam 12 nggak ada orang, Pak. Kasihkan siapa? Nggak ada orang melek itu maksudnya. Umi namanya Umi. Nih bos, maju bos. Lo baca bos, orang sedekah. Berapa di sedekah bos? 3 juta. 3 juta. Ini berapa ya? 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 3 juta. Ini 3 berapa juta ya? 800. 3 juta. Ini berapa ya? Ini berapa ya? 3 juta. 3 juta semua. Jadi sedekah tuh konsisten, Bu. Kita kan sedekah nggak konsisten. Kalau pas ada uang kita sedekah, giliran nggak ada uang kita nggak sedekah. Giliran kita ada uang kita sedekah, giliran nggak ada uang kita sedekah. Banyak alasan. Kalau sama Allah udah nggak usah pakai alasan, yang penting berbuat, 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 berbuat. Berbuat, 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 berbuat. Berbuat, 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 berbuat. Gitu. Kita nih kenapa ya Pak Haji gue nggak cair-cair 1 miliar. Nggak mungkin lo cair 1 miliar. Orang lo tersinggung. Baru gue ngomong di live aja udah tersinggung. Kita nih ngomong nih, saya ngomong di live. Udah ada yang tersinggung. Terus kita pengen hajatnya cair 10 miliar. Terus kita pengen hajatnya cair 1 miliar. Nggak mungkin. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah. Apa artinya kita dengerin, anggap aja ini senda gurau dan permainan. Habis Pak Haji di live nyindir sih. Emang hobinya Pak Haji di live nyindir? Kalau nggak nyindir, ya nggak semua orang terkena lah. Ini kayak gue ngomong begini nih bos. Ini banyak yang kesindir nih bos. Banyak yang kesindir. Saya bilang buat apa gede jengkel gede hajat lu. Wah Haji ngomong di live. Biarin. Nasi ayam bakar Padang 20.000 kalau nggak salah, 20.000. Tapi ibu nggak bisa makan penuh, antri jam 12 udah rame, duit ngejar kita. Sambung rasa nih, sambung rasa. Nasi, terus apa namanya tuh soto Betawi 75.000, tambah nasi 5.000 jadi 80. Enggak lah. Enggak. Ibu dari ke Blok M. Mesti Blok M, mesti pagi-pagi. Mesti ke Blok M pagi-pagi. Dari sini ke Blok M pagi, namanya Rumah Makan Padang Sepakat. Rumah Makan Padang Sepakat. Jadi ibu dari sini
naik Grab ke rumah makan Padang Sepakat, naik Grab ke Blok M. Berapa Pak Haji naik Grab? Lumayan 350.000 naik Grab. Iya. Kalau saya ajak ibu bisa, tapi nanti di sana banyak tamu yang ada kita malah makan enggak, praktek iya. Ngoceh aja. Makan enggak, praktek iya. Janganlah. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Jalanin. Pokoknya gini Bu ya. Apa-apa lawannya hajat. Kita kan punya anak. Kita sama anak. Hidup berdua tuh sama anak. Jadi kita punya hajat. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Kita kan kebanyakan enggak. Tersinggung. Makanya kenapa Ji hajat gue lemot? Ya iyalah kalau lo tersinggungan. Apa-apa tersinggung. Apa-apa tersinggung. Apa-apa tersinggung. Enggak boleh lah. Apa-apa tersinggung. Apa-apa tersinggung. Apa-apa tersinggung. Enggak boleh lah. Buat apa tersinggung? Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin hidup. Gitu. Kita kan enggak apa-apa tersinggung. Baru dengar celetikan sedikit aja dari suaminya. Misalkan suaminya ngomong nyeletik aja sedikit. Udah langsung tersinggung. Wow. Hajat pengen terkabul. Ya nggak bisa lah. Jadi kedua nih Bu, kalau Ibu lagi lihat lagi. Ada yang namanya ketan susu Kemayoran. 24 jam. Di depan Polres Jakarta Pusat. Polres Jakarta Pusat. Ibu makan di situ nggak bakal bisa duduk, antri sampai malam. Itu yang namanya rezeki ngejar kita. Itu yang namanya rezeki ngejar kita. Kita kan enggak. Jengkel. Kepancing jengkel. Mancing jengkel. Bawel. Bla bla bla. Nggak boleh. Jadi Bu nggak boleh tersinggungan. Rata-rata tersinggungan adanya di mana sih? Di perempuan. Sensitif. Terus hajatnya pengen terkabul. Nggak mungkin. Gede jengkel, gede hajat. Gede jengkel. Nggak boleh. Tersinggungan. Yo Bos, apalagi Bos? Semangat Bos. Iya. Biar aku gak dikumpul sama keluarga gak tersinggung. Makanya aku di sini dulu gitu Pak. Kenapa? Makanya aku di sini dulu biar aku gak kumpul keluarga biar gak tersinggung gitu. Biar aku bisa melaksanakan hajat. Iya, Ibu baru nonton YouTube saya aja udah langsung tersinggung. Nggak boleh, kebanyakan tamu-tamu RDI kan baru nonton YouTube aja udah tersinggung. Nggak boleh, sekarang gede jengkel apa gede hajat. Udah berebes mili, udah nangis. Di tempat tidur dia nangis. Merasa hidupnya kayaknya gue menderita banget. Kayaknya gue udah ini aja. Ngapain nangis, orang ada Allah kok nangis. Janganlah, jalanin, syukurin, nikmatin. Pak Haji, izin Pak Haji. Hmm. Itu kan ada hajat dari ibu, orang tua. Minta ini tadi amanahnya dari orang tua, minta centong 1. Dikasih centong. Iya, Pak Haji. Boleh tadi kasih ya. Iya Pak Haji, makasih Pak Haji. Tadi kasih centong. Terus apa lagi? Anak saya yang laki, yang nomor 2 itu Pak Haji, setelah meraktekin saya suruh nih, saya paksa, awalnya nggak mau. Terus? Suruh balik celana dalamnya. Karena dia ini sering seperti kayak keganggu Pak Haji. Kayak seperti ada yang ganggu gitu loh Pak Haji. Ganggunya gimana? Kadang tengah malam nih, dia kan anak saya ini indigo Pak Haji. Yang Indigo? laki, iya. Jadi sering kalau ada apa-apa dia ngerasa duluan, kena duluan. Dalam rumah itu yang sering kena itu anak saya yang itu.
kadang ada yang ngerasa nyucuk dari belakang. Jadi setelah udah kena seperti itu nangis-nangis Pak Haji malam itu. Nah ini saya praktekin udah seminggu lebih pakai celana dalam dibalik. Alhamdulillah nggak ini sudah nggak pernah ngerasain seperti itu lagi Pak Haji. Terus? Nah rencana kan saya mau praktekin semua ini Pak Haji. Sekeluarga gitu. Ada anak saya yang cewek juga. Ya. Yang indigo anak laki perempuan? Yang laki Pak Haji. Terus? Sering kena gangguan gitu dari luar. Contohnya gangguan gimana? Kadang ada yang nyucuk dia gitu. Dia tahu kalau ada yang nyucuk dia gitu. Apa? Di saat mau tidur Pak Haji, di saat baru tidur biasanya. Tapi di saat kita praktekin pakai CD kebalik ini enggak aman gitu Pak Haji. Tapi kalau dia enggak pakai, contoh lupa mungkin. Dia pernah lupa sekali itu langsung kena juga. Kenanya gimana? Kenanya itu kayak orang kesakitan Pak Haji, nangis-nangis. Kayak dicucuk dari belakang katanya ada keris lah apa gitu, nyucuk dia. Pertanyaannya apa sekarang? Nah, yang seperti itu apakah bisa hilang sama sekali Pak Haji? Bisa. Jadi masnya mesti punya tolak bala, beli sapu lidi aren, taruh di dalam rumah. Sapu Biar lidi enggak ada aren. ya sapu lidi aren. Yang ijuk gimana Pak Haji? Ya aren. Nah, sapu lidi aren. Oh iya Pak. Yang lidinya tebal-tebal biar enggak ada serangan. Biar enggak ada serangan goib. Sama ijuk itu Pak Haji ya? Iya. Sapu lidi aren. Nah, itu biar enggak serangan goib. Sapu lidi